Nah, ini dari CNN Indonesia, Kang. Kisruh Haji Furoda di RI. Travel rugi besar, jemaah batal berangkat nih, Kang, ya, salah satunya. Tadi udah sedikit kita bahas juga nih ya. Bagaimana tentang kerugian yang dialami oleh tidak hanya satu pihak aja nih, tapi banyak pihak yang ibaratnya terugikan di sini. Pasti. Kalau Kang ngomongin, kita lihat gimana sekarang ini di Indonesia ya, Kang. Beberapa calon jemaah haji baru ini yang calon jemaah haji yang baru-baru mendaftar di tahun kemarin atau mungkin masih baru dengan yang tadi kata Akang tuh menunggu ya paling cepat 5 tahun dan paling lama 19 tahun kalau kata Akang sendiri ya. Tapi terhitungnya tuh udah pada bisa berangkat nih, Kang. Ada nggak sih, Kang, menurut Akang sendiri ya kalau relasinya sama si kasus yang Haji Furoda ini? Kalau tentang hal itu? Tentu itu banyak sekali jalan. Kita batasi dulu ya, batasi dulu bahwa kita harus yakini, kita harus pahami benar-benar bahwa haji itu adalah undangan. Tidak serta-merta semua orang bisa berangkat haji. Mau uang ratusan miliar, tidak semua serta-merta bisa berangkat haji kalau belum ada undangannya. Karena memang haji ini adalah ibadah yang sakral. Pertama, ketika haji ini adalah ibadah yang sakral, maka kita harus menempuh pun dengan jalur yang benar, harus jalur yang baik. Kita ada di Indonesia, ya ikuti regulasi Indonesia, jangan serobot dan lain sebagainya gitu kan. Terus yang kedua, kita harus mempunyai kenyamanan. Ibarat tuh kudu nyaman teh, kudu nyaman, kudu jong-jons, betul. anak sekian, kudu chill ya di sana teh, kudu jong-jons gitu. Karena tadi bahwa ibadah ini memerlukan fisik juga. Betul. Gitu. Belum gitu kan, kita sudah harus susu-lumputan di gurun pasir dan sebagainya. Faedahnya apa sih? Gitu kan. Kalaupun saya ada di dalam penjualan bisnis itu, ya jelas karena ini bukan kesalahan dari kami. Betul. Gitu, bukan kesalahan dari jemaah juga. Ini tetap regulasinya lintas negara. Betul. Ini memang semua 100% ini kebijakannya ada kebijakan pemerintah Saudi Arabia. Sekarang kalau berbicara kenapa travel harus menyediakan visa furoda, ya toh ada jemaah yang mau. Ya gitu kan. Terus bagi kami, bagi menerima Islam itu, karena kami tidak mau mengambil resiko itu, makanya kami sudah tidak ada pembicaraan untuk penjualan visa furoda. Memang sulit. Pemerintah pun pasti hanya bisa memfasilitasi berbicara antara travel, jemaah dengan pihak maskapai. Iya benar. Itu saja, mungkin tidak memfasilitasi seperti itu. Tidak mungkin pemerintah juga mengganti kerugian. Betul. Aduh, pemerintah juga pusing ya. Rada sepi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet. Aduh, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang bahagia. Dan by the way, buah labu dimakan adudu. Selamat hari Rabu buat sayang aku yang senyumnya semanis madu. Oke, kembali lagi di podcast Suara Garut ID bersama aku, Salma Filiani. Sudah lama ya tidak bertemu bersama aku, ngobrol-ngobrol bareng aku, dan tentunya hari ini nih, kalau teman-teman yang lagi berpuasa sepertinya mendekati Hari Raya Idul Adha juga, karena tentunya topik yang akan kita bicarakan di hari ini juga masih seputaran dengan ibadah haji yang gak asing lah dengan Idul Adha ini, saling berdampingan gitu. Karena kami sudah mendatangkan narasumber yang usahawan muda, berbakat, ganteng, dan tentunya juga keren banget. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Kang Haji Haris Kalicma. Halo Kang. Halo, alhamdulillah. Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah. Aku manggilnya Akang. Akang. Karena masih muda ya. Masih muda dan orang Sunda. Masih muda dan orang Sunda. Kang Haji ya, aku panggilnya Kang Haji aja. Kang Haris aja lah. Kang Haji aja lah. Boleh lah. Berantem. Kang Haji aja lah ya, biar aku kayak nggak enak gitu kalau manggil nama ya. Kang Haji aja. Gimana Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah, so far so good. So far so good ya. Baik. So far so good, baik dan. Alhamdulillah toyib. Waduh. Dan sebenarnya Kang ini fashionable gitu ya. Aku salfok nih sama outfitnya, memang emang Gen Z banget gitu ya. Kelihatan banget nih jiwa mudanya tuh dari penampilannya gitu ya.
Iya. Pembawaannya. Tonglowaro. Lalawara. Apa Kang? Ini tuh asli Garut. Oh iya. Ini produk Garut. Jangan-jangan beli di TikTok yang marah-marah itu. Salah sih Kang Itikurik. Dari kulit Garut ini Kang asli. Dari kulit Garut. Dan ini desainernya mah desainer Garut. Wah, keren sih. Ya. Keren. Aku salfok sama jaketnya Akang hari ini. Banyak beberapa kegiatan saya pakai jaket ini di beberapa kegiatan saya di Bandung, di Jakarta. Mereka nyangkanya tuh itu LV ya. Itu Dior ya. Jadi desainer terkenal gitu ya. Brand besar gitu. Saya bilang, "Ciksa, iya asli Garut." Asli Garut gitu ya. Well, madodet banget ini mah Garut ya asli. Garut banget. Tapi kan request, by request. Request, kita kasih sampelnya, bisa nggak bikin kayak gini? Bisa, dan ini kulitnya ternyaman loh, tipis ini. Oh iya. Ini meskipun ini kulit asli, tapi dipakai nggak panas. Nggak panas. Memang terlihat ya dari seleranya nih up to date banget gitu. Tetap menggunakan dan membudayakan yang menjadi kebanggaan kota Garut. Iya dong. Tapi tetap up to date juga, keren banget. Iya dong. Aku tadi notes kalau Akang ini seorang usahawan muda yang sukses ya. Alhamdulillah. Terbilang sukses banget di Garut nih. Enggak. Biasa. Alhamdulillah. Biasa merendah untuk meroket ya, say. Biasanya seperti itu. Kalau aku tarik nih tentang seorang usahawan sukses di Garut, udah banyak banget pasti salah satu usahanya ya. Banyak banget usaha dalam berbagai jenis bidang gitu. Betul. Salah satunya yang mau kita bahas hari ini di bidang tentu ini pride, ini kebanggaannya. Ini karena ini adalah perusahaan pertama saya. Perusahaan pertama yang saya dirikan di Kabupaten Garut. Oke, perusahaan pertama yang didirikan. Ya. Benar-benar dari awal banget. Dari awal memulai usaha langsung usaha ini. Dari nol banget. Oke, kalau teman-teman penasaran, apa sih Kang usahanya yang pertama didirikan? Di bidang ibadah. Di bidang ibadah, Insya Allah. Mendirikan pertama kali usaha yang didirikan pertama kalinya usaha di bidang ibadah. Travel, umroh dan haji. Kalau kita teman-teman mungkin pernah dengar Mandala Islamic Tour. Bukan Islamic Center ya, say. Mandala Islamic Tour. Mandala Islamic Tour. Kalau boleh tahu Kang, gimana sih perjalanan, karena ini pertama ya, bisnis pertama, perjalanan Akang nih, Kang Haji ini sampai mempunyai travel umroh dan haji ini. Oke, gini. MDL ini Mandala 525 Islamic Tour ini saya dirikan di tahun 2013. 2013, berarti total hampir berapa belas tahun ya Kang? Sekitar 13-12 tahun. Kemarin kita baru milad di 12 tahun. Oh, 12 tahun. Tetapi secara holding, MDL 525 ini adalah perusahaan lama dari tahun 72. Ya, siapa yang nggak tahu ya MDL 525 di Garut. Nah ini inovasi, pengembangan bisnis. Oke. Akhirnya saya agak berbeda dengan keluarga karena base-nya keluarga itu adalah dia produk F&B, bumbu dan produk-produk minuman ya. Betul. Nah di 2013 saya lulus kuliah 2013 saya pulang ke Garut. Saya minta untuk untuk mendirikan sebuah perusahaan yang berbasisnya adalah bisnis ibadah, yaitu Mandala 525 Islamic Tour. Mandala 525 Islamic Tour itu yang pertama kali perjalanannya seperti itu ya. Malah akan mengambil jalur yang berbeda di antara keluarga-keluarga yang lain. Betul. Gitu. Kenapa Kang mengambil ke sana nih? Salah satu alasannya kenapa? Saya pertama kali umroh itu bersama keluarga di tahun 2008. 2008, Ketika saya merasakan umroh, mohon maaf, waktu itu saya lebih tertarik untuk bisa memberikan pelayanan. Gitu. Jadi 2008 itu saya berangkat umroh itu hanya melihat ingin melayani. Jadi service banget ya orangnya. Jadi bukan beribadah, tapi saya lihat cara servisnya kayak gimana sih, gitu, menyenangkan jemaah dan sebagainya. Makanya akhirnya di tahun 2011 saya waktu itu sambil kuliah, saya bekerja dulu. Kerja dulu malah. Kerja part time di Bandung di sebuah travel. Saya kerja. Saya waktu itu mencari ilmu part time, mencari ilmu bukan mencari uang kerjanya, mencari ilmu tentang gimana sih bisnis travel ibadah umroh haji ini agar bisa memberikan pelayanan baik dan juga agar bisa nyaman buat kepada jemaah, karena disadari tidak disadari
koreksi kalau saya salah, tapi yang saya dalami dari tahun 2013, dari tahun 2011 malah, bahwa bisnis yang paling gampang dalam tanda kutip melakukan penipuan itu adalah bisnis umroh dan haji. Makanya saya hadir waktu itu, saya memberanikan diri bahwa ini bisnis yang harusnya benar-benar pure ibadah, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak benar untuk menjadi bisnis penipuan. Mandala hadir waktu itu di Garut. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kami dengan konsisten, dengan memberikan pelayanan yang pasti, kemudian amanah, terutama dengan tim-tim saya di belakang saya, untuk tetap selalu amanah. Kita konsisten. Ya, setelah 12 tahun ini kita mempunyai izin resmi dari pemerintah, yaitu PPIU sama PIHK. Alhamdulillah. Oke, jadi kalau dilihat dari latar belakangnya ini ada keinginan dari akangnya gitu ya, yang melihat bagaimana sih memberikan kebahagiaan lewat servis yang baik gitu dalam bidang travel haji umroh ini. Nah, kalau aku mendengar info juga nih Kang, Mandala Islamic Tour ini merupakan travel umroh pertama di Kabupaten Garut yang mendapatkan izin haji khusus. Benar gak sih Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau betul tahun berapa tuh Kang dapat izin haji khusus? Kita keluarnya itu PIHK-nya di tahun 2019. Oh, 2019. Mendapatkan izin izin tersebut. Setelah berdiri dari tahun 2013. Berarti sekitar 6 tahunan 6 ya. tahun. 6 tahunan. Tentunya itu perjalanannya panjang banget ya Kang. Betul. Sampai bisa mendapatkan izin haji khusus pertama gitu di Kabupaten Garut. Kalau boleh spill Kang, ada nggak sih sebenarnya syarat-syarat atau ketentuan khusus supaya si travel yang tadinya belum mendapatkan license untuk haji khusus itu, ada nggak sih Kang syarat-syaratnya? Tentu pemerintah ini mempunyai regulasi yang ketat untuk bisa mempunyai perizinan PIHK, Haji OHNA Plus. Tidak semua travel, tidak semua perusahaan bisa mengajukan izin PIHK ini secara gampang. Ada regulasi-regulasi yang ditempuh. Contoh salah satunya kita harus konsisten dalam beberapa tahun belakangan harus selalu memberangkatkan jemaah. Itu. Dan bukan hanya memberangkatkan, tetapi harus dengan fasilitas sesuai yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Contoh misalkan Kementerian Agama membuat regulasi bahwa penjualan minimum untuk umroh itu di angka 25 juta. Minimumnya. Ya. Kalau batasan maksimalnya terserah. Itu kan fasilitas kan yang berbicara mau 40 mau 45 gitu. Tapi minimum 25 juta. Dan itu memang harus aman sesuai dengan fasilitas. Gitu. Nah, alhamdulillah kami dari Mandala Islamic Tour selalu menjaga kepercayaan daripada jemaah. Kemudian di tahun 2019 tuh kalau nggak salah sebut database kita itu ada mungkin kurang lebih 3.000 jemaah yang sudah diberangkatkan. 3.000 jemaah. Banyak sekali ya berarti Kang. Alhamdulillah. Berarti tadi banyak banget syarat-syarat atau regulasi yang harus ditempuh gitu ya melalui ketatnya itu. Salah satunya yang tadi tentang fasilitas dengan minum dan lain-lain. Dan nyambung tadi yang kata Akang. Bisnis haji atau umrah ini adalah bisnis yang paling mudah untuk melakukan. Gampang sekali gitu ya Kang. Gimana tuh Kang bisa keluar dari zona lingkaran gelap itu? Ya gini teh. Sayangnya ya, saya berpikir bahwa karena masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Muslim itu mungkin kurang lebih 85%. Dan siapa sih masyarakat Indonesia yang 85% ini beragama Muslim tidak mau untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji? Semua pasti berbondong-bondong. Iya betul. Ketika Rasul mengeluarkan dalam hadisnya umroh satu ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa. Kemudian umroh di bulan Ramadan sama saja haji denganku. Maka siapa sih umat muslim yang tidak tergiur akan fadilah itu, akan hadis itu? Nah, dengan adanya keinginan yang besar, minat yang besar, ini kebanyakan di kita ini dijadikan manfaat bisnis. Carikan keuntungan gitu kan, carikan metode-metode yang contoh ya, mohon maaf kalau misalkan masih ada yang menurut saya ini tidak make sense, tidak masuk akal. Saya udah 12 tahun nih di dunia travel, di dunia umroh haji. Ketika ada salah satu dalam tanda kutip travel, apalagi yang tidak punya izin, mengeluarkan program 5 gratis 1 dengan harga 19 juta. Ini nggak make sense, ya? Ini nggak masuk akal.
di mana gitu kan bisa hitungan seperti itu untuk itu. Mungkin kan naik galon yang ngambang meren lewat air ya, tidak naik pesawat ya, kita nggak tahu ya. Nah makanya saya suka selalu mengingat, tapi sayangnya memang masyarakat kita di Indonesia khususnya di Garut ini ketika lihat harga murah langsung tergiur benar-benar tanpa mempertanyakan dulu ini seperti apa, ini seperti apa kebenarannya ya. Iya, akhirnya ketika terakhir itu tidak bisa berangkat, nangis, malu dan lain sebagainya. Kalau udah itu bingung ya mau menyalahkan siapa ya Kang? Betul. Kalau udah kayak gitu. Saya pernah diskusi sama dari Kementerian Agama. Gimana Kang? Kenapa sih kata saya Kementerian Agama tuh tahu banyak bermunculan menjamur travel yang tidak punya izin gitu. Menjual di bawah standar, udah tahu itu bakal masalah, bakal dan sebagainya. Loh kok kenapa masih dibiarkan? Gitu. Kenapa nggak ditindak? Jadi kata Kementerian Agama, kami itu bukan penindak, kami itu hanya pemberi regulasi. Penindak itu ada di APH, di aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum tidak akan berjalan kalau tidak ada yang melaporkan. Kayak gitu teh. Oke, berarti nyambung dengan knowledge si masyarakatnya sendiri gitu ya tentang sebenarnya ini agennya resmi atau enggak sih? Mungkin ada yang 15 juta tapi tidurnya berdiri kan kita nggak tahu ya. Saya desanya. Banyak sekali ya, banyak sekarang metode-metode ada umroh backpacker. Ini sekarang kan. Karena ada perubahan regulasi dari pemerintah Saudinya juga. Tapi yang dulu gitu kan, banyak terjadi hal seperti itu. Padahal itu kan tidak disarankan. Betul. Kita tuh mau ibadah teh. Niatnya kita tuh saya suka bersedih juga tuh kalau misalkan dengar ada yang tertipu. Karena yang saya tahu di daerah sendiri ya kayak di Garut lah gitu kan. Kalau Garut kota is oke lah, ada yang daerah-daerah. Jadi mau berangkat umroh itu teh, apapun yang ada di rumahnya itu pasti dijual. Ada sapi dia jual, sawah dia jual gitu. Karena umroh ini salah satu dalam tanda kutip lagi ya adalah pelarian daripada ibadah haji. Karena untuk ibadah haji sendiri di Kabupaten Garut antrinya itu sampai 19 tahun. 19 tahun yang reguler. Yang reguler itu. Pemerintah itu 19 tahun. Jadi akhirnya usia yang 50 tahun, yang 55 tahun, daripada itu keumuran gitu kan bahasanya. Udahlah kita melaksanakan ibadah umroh haji kecil aja gitu untuk ke tanah suci. Dan akhirnya apa yang ada di rumahnya dia jual, bayangkan teh hasil jerih payahnya, hasil keringatnya. Betul. Daftar, kemudian tertipu dan uangnya lenyap, naib. Iya benar. Saya pikir apakah ini yang melakukan penipuan dengan agak hatena gitu, tidak berpikir itu sampai seperti itu. Iya benar. Bahkan sampai ada video yang viral Kang, kalau Kang pernah lihat mungkin ada yang menipu kayak foto-foto gitu, padahal dia jauh banget itu dari Ka'bahnya. Ada video-video yang lewat itu juga jadi salah satu penipuan gitu Kang, kayak mungkin dia bikin advertising atau apa gitu dari videonya yang kayak gitu. Padahal itu sama sekali nggak ada ya sebenarnya. Si penipuan itu tuh sebenarnya merugikan sekali. Iya. Benar-benar merugikan sekali itu. Makanya saya mungkin bisa melalui Suara Garut ID ini, mudah-mudahan suara saya didengar. Mudah-mudahan tersuarakan. Gitu kan? Iya. Karena banyak sekali. Nah ini kayak Burodah Today hari ini. Oke. Nanti kita bahas ke sana ya, yang lagi ramai. Tapi banyak sekali yang DM. Apa sih Burodah? Apa sih ini? Makanya saya bilang sama ownernya Suara Garut ID, Kang Rizky, Kang, we need podcast. Biar nggak daripada saya capek ngebalas satu-satu gitu kan. Nah, ini nanti kita suarakan di Suara Garut ID ini, nanti kita biar semua tahu ini perbedaannya kayak gitu. Karena kan jenis-jenis haji di Indonesia aja tuh banyak banget ya Kang. Sebelum kesana nih, apa sih Kang yang membedakan entah dalam segi pelayanan, fasilitas atau dan lain-lain antara umroh dan haji itu? Yang tadi kan? Saya bahas lebih ke dari segi fasilitas dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan nanti dari segi fikihnya nanti ada guru saya yang luar biasa. Oh iya, Masya Allah saya lupa. Saya tadi udah bilang saya mau menyambut dalam hati kecil saya. Mandala 525 Islamic Tour tidak akan pernah terlahir, tidak akan pernah berdiri sampai hari ini kalau tidak ada guru saya. Guru saya Haji Deden Muhammad.
Ustadz Deden Muhammad. Ustadz Deden Muhammad. Ustadz Deden, halo, salam kenal. Boleh main kapan-kapan kesini lah ya. Beliau adalah siapa? Beliau adalah guru saya, terutama, dan beliau adalah yang menyelamatkan saya dari kejahilian. Gitu. Dan juga beliau adalah mentor saya. Dan beliau adalah pimpinan pondok pesantren Asanusia. Oh, sepertinya memegang kartu as Kang Haji banyak sekali ya Pak Ustaz. Dari segi fasilitas, haji ini ada 3 jenis. Oke. 3 jenis yang sekarang lagi booming ya, padahal banyak gitu. Tapi yang dikenal oleh masyarakat itu cuma ada 2. Oke. Itu. Yang pertama adalah haji reguler. Haji reguler. Yang kedua adalah ONH Plus. ONH Plus. Oke. Nah, untuk dari segi pelayanan, umroh ini yang kami berikan pelayanannya mirip sekali dengan fasilitas ONH Plus. ONH Plus ini mirip dengan umroh. Jadi dari segi hotel kita ada fasilitasnya dari mulai pilihan bintang 3, bintang 4, kemudian bintang 5. Dan juga lama harinya. Kalau haji itu lamanya itu di 25 hari. Kalau untuk umroh itu variatif. Ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, ada yang 15 hari, bahkan ada yang 1 bulan juga. Kemudian waktu pelaksanaannya. Kalau umroh, anytime. Kapanpun ya. Kapanpun bisa. Umroh mau bulan Januari, mau bulan Desember, mau bulan Maret gitu kan, pilihan-pilihan cuaca gitu. Ini panasnya bulan Juli, saya mau yang dingin mau yang umrohnya biar sejuk di Desember, Januari gitu. Tapi kalau haji tidak ada pilihan. Haji itu harus dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Dan itu pelaksanaan haji itu dimulai tanggal hari ini. Hari ini di tanggal 8 Zulhijjah sampai dengan 12 Zulhijjah. Itu yang mengambil nafar awal. Kalau nafar sani sampai tanggal 13 Zulhijjah. Hari ini adalah hari tarwiyah. Di mana orang-orang seluruh dunia yang akan melaksanakan haji, yang mau di Indonesia, yang di Madinah, yang di Mekah, yang di UK, seluruh dunia hari ini harus sudah bergeser ke Arafah. Hari ini adalah hari tarwiyah, hari yang sangat luar biasa, hari yang besar. Karena besok adalah tanggal 9 Zulhijjah. Besok itu adalah hari haji. Hari hajinya besok. Kata Rasulullah, haji itu adalah Arafah. Masya Allah. Itu jadi pembedanya ya antara umroh dan haji dalam yang akan sebutkan itu dalam fasilitas dan mungkin beberapa hal lainnya gitu. Ya, selain daripada tadi rukunnya ya. Daripada rukunnya juga tadi. Nih, kalau tadi akan sempat notes tentang haji ini banyak banget nih jenisnya. Di Indonesia salah satunya yang banyak diketahui itu yang ONH Plus dan juga haji reguler. Tapi ada nih yang lagi ramai juga, ada haji furoda. Sebelum kita ke yang lagi rame ya, yang mungkin akan udah gatel nih, udah meleg di sini ya mau membahas itu. Boleh dong Kang sedikit dijelaskan mungkin apa bedanya dari ketiga jenis haji tersebut Kang? Oke. Yang pertama, kita mengenal adanya haji reguler. Haji reguler ini yang 100% ini dikelola oleh pemerintah. 100% dikelola oleh pemerintah ya Kang? Kita ketahui untuk haji reguler sendiri harganya itu di kisaran angka 98 juta something ya. Saya nggak tahu, saya lupa tepatnya berapa. Tapi dia dapat subsidi dari pemerintah. Dapat subsidi dari pemerintah, jadi bayarnya cukup 50 juta sekian. Tapi untuk dapat kuotanya, untuk dapat porsinya, kita daftar melalui Kementerian Agama, Departemen Agama, kita daftar di angka 25 juta. Antrinya tadi saya update untuk Kabupaten Garut sendiri sekarang kurang lebih udah 19 tahun. Antriannya. Jadi Teteh daftar hari ini. Berarti Teteh berangkat tahun 2040 sekian. Iya, 2040. Saya sepertinya sudah berapa puluh tahun ya itu ya. Betul. Nah, makanya padahal haji ini yang saya lihat itu kurang cocok untuk orang tua teh. Karena haji ini adalah haji ibadah, melibatkan fisik ya, kegiatan fisiknya banyak ya. Betul. Tetapi dengan regulasi yang sekarang ya mau tidak mau, pasti yang berangkat itu kebanyakan adalah lansia. Betul. Nah makanya ini menjadi
pemikiran kita bersama. Maka adalah yang kedua adalah kuota ONH Plus. ONH Plus yang tadi. Ya. Nah ONH Plus ini yang dikelola oleh swasta, oleh kami, oleh Mandala 525 Islam itu apalah itu travelnya yang mempunyai izin PIHK. Itu karena kalau untuk umroh sendiri cukup dengan PPIU. PPIU sudah selesai itu, sudah bisa kita memberangkatkan umroh. Jemaahnya gitu ya. Tapi ketika ingin memberangkatkan haji, semua wajib harus mempunyai izin PIHK. Harus punya lisensinya sendiri yang khusus yang tadi ya. Jadi regulasinya cukup panjang juga, banget gitu kan, tidak gampang. Regulasi yang harus kita tempuh. Nah ini adanya pisahnya ONH Plus. Kuotanya itu kuota ONH Plus. Yang mana kuota ONH Plus ini dikelola oleh kami, oleh swasta, tapi tetap atas dasar pantauan regulasi dari pemerintah. Cuman kan kalau tadi yang reguler itu kan full dari pemerintah. Kalau ONH Plus ada di kami secara kebijakan dan sebagainya. Nah untuk ONH Plus sendiri kita antrinya 5-7 tahun. Lebih pendek ya antriannya. Lebih pendek, ya. Bedanya apalagi? Bedanya tadi untuk reguler waktu pelaksanaan kurang lebih di 40-42 hari. Kemudian fasilitas dan sebagainya itu diurus oleh pemerintah. Full. Yang reguler ya. Jadi full gitu oleh pemerintah. Untuk ONH Plus sendiri nanti untuk fasilitas dan sebagainya diurus oleh kami. Jadi kami berikan hotel bintang 5, hotel bintang 4, hampir mirip dengan umroh. Karena tetap untuk pelaksanaan haji itu tetap harus di tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Dzulhijjah. Harus di waktunya lah ya. Waktunya itu tidak bisa dirubah-rubah kalau untuk pelaksanaannya. Tapi ya dari segi fasilitas itu yang berbeda. Dan jelas dari harga pun ini berbeda. Untuk ONH Plus sendiri kita Mandala Islamic Tour membuka paket itu dari starting di 12.500 USD. Mungkin kurang lebih di 210 juta. 210 juta. Untuk mengambil kuotanya, untuk mengambil porsinya, tadi kalau reguler cukup dengan 25 juta. Kalau untuk ONH Plus di angka 70 juta. Gitu. Kita masa tunggunya 5-7 tahun, lebih pendek ya. Iya. Tapi kami punya terobosan terbaru. Nantilah kita pas masuk ke ini ya. Kalau yang satu lagi Kang, yang Furoda nih. Yang sekarang lagi viral kan? Yang lagi rame. Nah, Furoda ini adalah visa undangan. Visa invitation lah ya. Kalau semacam kita mau berangkat ke Eropa, agar visanya lebih gampang diurus dan lain sebagainya, kita minta invitation kan ke keluarga kita yang ada di Eropa. Undang dong saya, biar saya urus visa gitu kan. Kalau untuk di Eropa dan lain negara sebagainya. Nah, khusus untuk haji sendiri adanya namanya visanya Furoda. Ini pun sama, visa invitation. Dan visa Furoda ini sama sekali bukan regulasi dari negara kita. Jadi ini pure dari negara Saudi Arabia. Karena undangan sistemnya ya. Jadi otomatis dari sana langsung yang memberikan invitation ke kita. Terus kalau misalkan Teteh bertanya, legal nggak Kang itu visanya? Legal. Itu dikeluarkan oleh pemerintah Saudi untuk undangan. Gitu. Tahun kemarin berhasil. Tahun sebelumnya berhasil. Tapi tahun ini gagal. Atau mungkin kita bisa katakan belum berhasil. Itu kenapa kalau belum berhasil? Karena bisa saja pemerintah Saudi kan sekarang lagi ketat-ketatnya Teh. Kemarin saya dapat update bahwa orang Indonesia yang sudah mukim di sana bertahun-tahun, dia udah punya igomah atau igomah atau KTP, tetap harus keluar dulu dari kota Mekah kalau tidak punya izin untuk mengikuti hajian. Sampai seketat itu. Walaupun dia sudah berdiam di sana gitu dan punya kartu kependudukannya di sana. Betul, gitu ya. Betul. Terus kemarin kalau followers Instagram, saya kan suka repost tuh. Ada juga jemaah dari Madura katanya meninggal dunia karena visanya ilegal, dia masuk ke gurun pasir, airnya dehidrasi, lagi panas sekarang Mekah Teh. Dia 46-47 derajat. 46 ya. Dia masuk ke gurun pasir, meninggal dehidrasi. Ya, Mekah hari ini lagi ketat. Tidak segampang itu. Tahun kemarin saya berangkat haji, alhamdulillah dengan istri saya. Tahun kemarin saja sudah mulai ketat karena kita harus punya ID card nusuk. Jadi setiap mau melakukan aktivitas di Masjidil Haram,
kita harus kena scan. Oh iya. Kalau di Madinah, itu longgar. Karena kan hajian itu kan adanya di kota Mekah. Iya. Di Mina itu kan di sekitaran Mekah. Nah, jadi memang gara-gara Saudi sekarang mungkin lagi membenahi sistem dan pemutihan lah ya. Iya, pemutihan. Akhirnya visa Furoda di stop dulu. Maybe. Oh, mungkin ya. Nah, kalau kita berbicara kenapa sih pemerintah Indonesia itu tidak memperjuangkan, karena ratusan orang tuh yang jadi korban gagal berangkat gara-gara visa Furoda ini. Jadi yang saya baca, yang saya lihat, pemerintah Indonesia tidak bisa apa-apa. Karena ini udah lintas negara. Ini sudah 100% kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia. Jadi pemerintah Indonesia itu hanya memfasilitasi saja, jadi tidak bisa lebih daripada itu. Gitu. Jadi memang, dan ini sedikit tricky kalau menurut saya, karena gini tuh. Kalau saya bersikap sebagai pengusaha ya, di Mandala 525 sekarang. Saya jual visa Furoda. Visa Furoda ini kan ditentukan oleh Saudi Arabia. Tanggal dan lain-lainnya. Iya, belum pasti kan. Sorry nih Kak, aku potong. Kalau Haji Furoda tuh si fasilitasnya pun kayak gimana Kak? Oh iya, Haji Furoda itu lebih mahal daripada ONA Plus. Karena malah di atas ONA Plus. Di atas, karena kalau Haji Furoda ini tidak ada antri. Langsung berangkat. Kalau tadi kan reguler 19 tahun antrinya. Kalau yang ONA Plus 5 tahun. 5 sampai 7 tahun gitu kan. Kalau Furoda dia langsung berangkat. Tidak ada antri. Oh iya paham. Dan ini lebih mahal harganya. Ini lebih mahal harganya, bisa di atas 300-400 juta. Oh iya. Iya. Dua lah perumahnya. Nah, kalau kita mau berangkat di pakai visa Furoda, kami selaku penyedia jasa, kami itu harus memastikan tanggal keberangkatan. Berarti kita harus bayar tiket pesawat duluan. Booking duluan lah gitu ya. Kemudian kita harus membooking dulu hotel di Mekah dan Madinah ya. Sedangkan cara masuk untuk ke Saudi Arabia itu bukan cukup dengan ada tiket pesawat, harus ada visanya. Visanya belum jelas keluar. Misal gitu kan, kita booking sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 6 ya, 6 Juni kan? 4 sekarang. 4 Juni ya. Sorry. Jauh ya kan? Sebenarnya udah kurban kan? Sekarang tanggal 4 Juni ya. Misalkan kita booking tanggal 1 Juni. Iya, 1 Juni. Itu 1 Juni itu si tiket udah dibayar dari Mei. Bayar tiket, hotel booking. Sedangkan pas tanggal keberangkatan visanya belum keluar. Ya tetap percuma, udah punya tiket pesawat, udah punya bookingan hotel, visa nggak ada, kita nggak bakal bisa masuk di kerajaan Saudi Arabia. Itulah muncul kerugian di agen-agen travel. Travel. Terkadang agen travel juga tidak mau mengambil resiko, dia meminta DP dulu ke jemaah. DP itu dijadikan, itulah yang kemarin dibahas, yang akan dibahas di DPR RI untuk memfasilitasi antara jemaah, travel agent dan pihak maskapai. Jadi kemarin DPR udah bilang kan, coba Garuda katanya, pikirkanlah biar si travel nggak terlalu rugi, kemudian si jemaah nggak mau rugi. Ini pasti, ini puluhan miliar, ini ratusan miliar teh. Karena kalau kita tarik ya kan ke kasusnya, Garuda sendiri pun misalkan kalau disuruh ya, kita kan nggak tahu apa-apa mungkin ya. Travel pun sama, kayak ya kita mau memfasilitasi dan lain-lain gitu ya. Ketika ada lain-lain, ada hal yang tidak diinginkan dari pihak sana sedangkan nggak bisa ngapa-ngapain kan jadi bingung juga ya kan ya. Kalau kayak gini kasusnya. Kami juga kalau misalkan kami bermain menjual visa Furoda, kami juga tidak mau mengambil resiko. Kalau bila mana tanggal 1 Juni keluar visanya, sedangkan kami belum booking hotel, belum ngambil tiket pesawat, percuma juga. Bisa ada tapi kita nggak bisa berangkat. Betul. Karena kan memang niat awalnya tuh kenapa dari jauh-jauh untuk bisa semaksimal mungkin lah memberikan pelayanan gitu ya Kak. Apalagi kan yang tadi katakan Furoda ini lebih mahal lagi gitu. Ya, luar biasa. Ya. Karena dia tidak ada antri. Dia langsung. Ada satu lagi visa. Apa tuh Kang? Visa mujamalah. Visa mujamalah, apa tuh bedanya Kang? Visa mujamalah itu undangan untuk diplomat. Ya, teteh jadi Menteri Agama atau jadi Amin. Atau jadi Menteri Ketenagakerjaan. Itu bisa pakai visa mujamalah. Jadi itu undangan diplomat.
Dan itu tidak diperjualbelikan. Kalau itu mah antara negara dan negara. Gitu. Ada lagi yang tahun-tahun kemarin sempat viral, sempat booming juga tahun kemarin. Visa Amil. Visa Amil. Ya. Kalau visa Amil apa, Kang? Visa pekerja. Jadi teteh harus cari dulu kafil. Kafil itu apa? Bos. Harus cari dulu bos orang Arab. Misalkan kafil itu minta ke kerajaan Saudi, saya butuh nih supir. Itu orang Indonesia. Maka pemerintah Arab mengeluarkan visa, namanya visa Amil. Visa pekerja. Tapi today itu udah nggak ada. Visa Amil masih ada, tapi tidak bisa digunakan untuk hajian. Untuk hajian tadi yang 4 tadi. Visa reguler, visa ONH+, Furodah, dan Mujamalah. Oke. Aku sedikit mau ngasih lihat artikel ya, Kang, tentang ini apa kasus yang lagi ramai kita bahas nih. Baik, kita lihat nih. Nah, ini dari CNN Indonesia, Kang. Kisruh haji Furodah di RI. Travel rugi besar, jemaah batal berangkat nih, Kang, ya, salah satunya. Tadi udah sedikit kita bahas juga nih ya. Bagaimana tentang kerugian yang dialami oleh tidak hanya satu pihak aja nih, tapi banyak pihak yang ibaratnya terugikan di sini. Pasti. Kalau Kang ngomongin, kita lihat gimana sekarang ini di Indonesia ya, Kang. Beberapa calon jemaah haji baru ini, yang calon jemaah haji yang baru-baru mendaftar di tahun kemarin atau mungkin masih baru dengan yang tadi kata Akang tuh menunggu ya paling cepat 5 tahun dan paling lama 19 tahun kalau kata Akang sendiri ya. Tapi terhitungnya tuh udah pada bisa berangkat nih, Kang. Ada nggak sih, Kang, menurut Akang sendiri ya korelasinya sama si kasus yang haji Furodah ini? Kalau tentang hal itu? Tentu itu banyak sekali jalan. Kita batasi dulu ya, batasi dulu bahwa kita harus yakini, kita harus pahami benar-benar bahwa haji itu adalah undangan. Tidak serta-merta semua orang bisa berangkat haji. Uang ratusan miliar, tidak semua serta-merta bisa berangkat haji kalau belum ada undangannya. Karena memang haji ini adalah ibadah yang sakral. Pertama, ketika haji ini adalah ibadah yang sakral, maka kita harus menempuh pun dengan jalur yang benar, harus jalur yang baik. Kita ada di Indonesia, ya ikuti regulasi Indonesia, jangan serobot dan lain sebagainya, gitu kan. Terus yang kedua, kita harus mempunyai kenyamanan. Ibadah itu kudu nyaman, teh, kudu nyaman, kudu jong-jons, betul. Anak skena, kudu chill ya di sana teh, kudu jong-jons gitu. Karena tadi bahwa ibadah ini memerlukan fisik juga. Betul. Gitu. Belum gitu kan, kita sudah harus khusus lumputan di gurun pasir dan sebagainya. Faedahnya apa sih? Gitu kan. Dan tapi juga ada beberapa regulasi yang memang ada ini adanya batal ganti. Batal ganti. Adanya batal ganti. Nah, misalkan teteh nih udah punya porsi nih, udah punya kuota. Tapi di ketika akan berangkat, tapi teteh belum mampu dalam mungkin dalam kesehatan, jadi kurang sehat. Ragu gitu ya. Ragu sih nggak bisa. Kalau nggak bisa, Kang. Karena ketika daftar itu kita sudah yakin. Harus yakin gitu. Gitu. Tapi pas mau berangkat jadi ragu kan aneh. Aneh ya. Iya sih. Kecuali kesehatan, jadi kurang sehat. Kemudian dalam tanda kutip ekonominya kurang menunjang. Itu bisa batal ganti yang tadi. Ya. Terutama nanti akan ditanyakan dulu ke ahli waris. Karena ketika daftar nanti bakal ditanyakan ahli warisnya siapa. Misalkan nanti kalau udah punya keluarga, nanti ke anaknya. Nah, ketika anaknya juga tidak bisa berangkat, maka nanti dari pihak pemerintah itu menawarkan kepada porsi sebelumnya. Misalkan saya berangkat tahun ini, ternyata saya kurang mampu, nggak bisa dengan beberapa alasan tadi ya. Maka saya bilang ke Depag, saya belum mampu untuk hari tahun ini. Nah, porsi saya, kuota saya bakal diberikan ke yang tahun besok. Batal ganti, daftar tunggu. Yang tahun besok ditawarin, ini ada kuota batal ganti, mau dipakai nggak sama? Yang waiting list ya. Betul. Oke, kayak gitu. Nah, tadi menurut tadi di artikel tadi, kalau berbicara kerugian, itu udah pasti kerugian. Itu udah. Saya tadi bilang saya ini terlalu mengambil resiko. Mandala belum pernah menjual Furodah. Jemaah banyak yang meminta ada Furodah nggak, tapi kami tidak mau mengambil resiko. Iya, karena resikonya memang sebesar itu ya, Kang. Ya, dan itu tidak ada kepastian. Betul. Gitu, jadi berharap akhirnya dalam tanda kutip ya ada sedikit gambling. Gitu.
udahlah kita booking duluan lah, mudah-mudahan. Nah ini mudah-mudahan berangkat, mudah-mudahan apa ke jemaah menjanjikan juga nanti tanggal ini, akhirnya nggak bisa. Nah itu, jadi kami tidak mau ngambil risiko, kami tetap ada di on the track, di jalur yang lurus. Saya Mandala 525 Islamic Tour menyediakan pendaftaran haji tapi untuk reguler dan NH+. Reguler kan bisa. NH+. Oh iya betul. Ya, karena reguler ini pemerintah. Iya. NH+ aja gitu. Jadi kalau Furoda itu memang nggak ada. Ya, kalau produk nggak ada. Nggak tahu kalau tahun depan misalkan regulasi Furoda diperbaiki, misalkan ada kepastian nanti bisa Furoda akan keluar di tanggal sekian Zulhijjah, gitu kan, sebelum hajian misalkan tanggal 1 Zulhijjah. Mungkin saja Mandala akan menyediakan. Mungkin saja ya. Mungkin saja. Tapi kayaknya ada nggak sih kan menurut Akang jalan keluarnya mungkin kalau dari kasus yang ini yang tadi Akang bilang mau ada perbicaraan entah dari pihak si Garudanya dengan si jemaah dan lain-lain untuk untuk memperjuangkan hak masing-masingnya lah gitu. Yang paling baik apa sih kan kalau dari kaca pandang Akang sendiri ya? Sulit ya kalaupun saya ada di dalam penjualan bisnis itu. Ya jelas karena ini bukan kesalahan dari kami, betul. Gitu, bukan kesalahan dari jemaah juga. Ini tetap regulasinya lintas negara. Betul. Ini memang semua 100% ini kebijakannya ada kebijakan pemerintah Saudi Arabia. Sekarang kalau berbicara kenapa travel harus menyediakan visa Furoda? Ya toh ada jemaah yang mau. Ya gitu kan. Terus bagi kami, bagi Mandala 525 Islam itu, karena kami tidak mau mengambil resiko itu, makanya kami sudah tidak ada pembicaraan untuk penjualan visa Furoda. Memang sulit. Pemerintah pun pasti hanya bisa memfasilitasi berbicara antara travel, jemaah dengan pihak maskapai. Iya benar. Itu saja, mungkin tidak memfasilitasi seperti itu. Tidak mungkin pemerintah juga mengganti kerugian. Betul. Waduh, pemerintah juga pusing ya. Benar bukan jumlah yang kecil gitu ya. Akhirnya hanya bisa memfasilitasi. Bagaimana hasilnya kita akan doakan yang terbaik aja ya Kang. Untuk teman-teman yang terlibat di dalam case tersebut. Wah cukup berat ya kalau membahas yang tadi. Kita sekarang ke Mandala deh. Kita membahas Mandala aja deh sekarang ya supaya agak chill sedikit ya karena saya juga jadi kadang kasihan juga ya kan kalau mendengar kasus-kasus seperti yang tadi ini. Kita ngomongin Mandala aja nih Kang. Apa sih Kang yang membedakan Mandala 525 Islamic Tour ini dengan agen travel haji dan umroh lain yang ada di Kabupaten Garut lah ya khususnya? Tentu dengan belajar dari pengalaman yang besar, bahwa saya dulu pernah jadi jemaah juga, saya pasti ingin dilayani dengan baik. Service berarti ya kan? Service, kita jasa. Kita juga harus bisa, selain daripada servis, kita juga harus memberikan sebuah kepastian. Kepastian, aduh memang ya kalau digantung tuh enak ya Kang ya. Iya, berat juga kan kalau digantung. Betul, beratnya aja kepanasan, pepoyan gitu. Iya, karena budaya di Kabupaten Garut sendiri, Sunda, gitu kan. Sebelum berangkat haji atau umroh, pasti kita akan melakukan walimatus safar. Betul. Mengundang para tetangga, gitu kan, syukuran. Gitu. Pasti yang akan ditanyakan oleh para tamu undangan tadi itu adalah tanggal berapa berangkatnya. Misalkan teteh berangkat umroh, tamu yang datang sama teteh pasti yang pertama, aduh teteh selamat ya mau berangkat umroh, tanggal berapa berangkat? Kira angkat neng. Nah, gitu ya. Gitu kan. Kalau tidak ada kepastian dari travelnya yang menyediakan tadi, ini berat. Gitu kan. Belum mental sudah kena. Betul. Ya pas ternyata teteh bilang tanggal 18 misalkan PT tanggal 19 PT ke warung kene tanggal itu teteh kan umroh sih sama tetangga kitanya. Gitu. Makanya kami Mandala 525 Islamic Tour itu menjaga itu. Jadi kami memberikan kepastian gitu kan. Dan kami setiap bulannya ada keberangkatan. Ini rutin kan? Udah rutin. Alhamdulillah. Sekarang udah ada jadwal tetap. Jadi Mandala 525 Islamic Tour setiap saat, setiap bulan ada keberangkatan. Selain dari pelayanan dan kepastian, banyak kepastian yang harus kita berikan kepada jemaah. Yang pertama, pastikan tanggal berangkatnya. Tanggal berangkat. Ya. Yang kedua, pastikan pesawatnya. Ya. Yang ketiga, pastikan visanya. Yang keempat, pastikan hotelnya. Ya. Dan lain sebagainya, ada 4 itu. Itu yang harus kita pastikan kepada
Jemaahnya. Ya. Ketika kita ada manasik kan, before keberangkatan itu kan ada manasik. Manasik ya. Ketika manasik, kita sampaikan kepada jemaah bahwa Bu, nanti kita berangkat tanggal sekian. Bu, nanti pesawat yang akan kita pakai adalah Garuda Indonesia atau Saudi Arabia. Yang ketiga, Bu, ini hotelnya di Madinah A, nanti di Mekah A. Itu harus pasti. Dan alhamdulillah kami dari semenjak awal sampai berangkat clear. Sesuai lah dengan yang dijanjikan lah ya. Yang dibicarakan. Dengan itu Mandala 525 Islamic Tour sampai hari ini menjadi salah satu, alhamdulillah ya, travel yang bisa dikatakan nomor satu di Kabupaten Garut, dan tetap kami dalam track amanah. Itu saja. Untuk staf saya bilang kamu harus amanah. Gitu. Selain daripada bimbingan kita, alhamdulillah para ustadz, para kiai yang membimbing di Mandala ini selalu membimbing dengan ajaran sunnah sesuai sunnah Nabi. Oke, jadi yang membedakannya tadi adalah di pelayanannya dan di kepastiannya juga gitu ya Kang Kapan. Benar-benar. Iya sih ya, karena kan ada dengan culture salah satunya di Garut sendiri ya, Bu di aturan lagi syukuran sabare umroh ya. Nah, terangkat-angkat gini Ibu umroh kan kumaha nya. Nah, gini mah ka warung keneh teh bukan umroh dan lain-lain gitu ya Kang, itu salah satunya. Aku penasaran Kang, tadi Akang menerapkan kepada staffnya pun atau mungkin karyawan yang tergabung di Mandala Islamic Tour ini tentang bagaimana amanah menjalankan sunnah-sunnahnya yang seperti seharusnya. Itu menjadi salah satu mungkin tips atau trik untuk tetap menjaga kepercayaan mungkin ya Kang. Betul. Ada nggak sih Kang tips dan trik lain gitu untuk mempertahankan kepercayaan? Dan kalau sekarang udah rutin bulanan ada aja tuh kan berarti pelanggan loyalitasnya tuh udah ada, kepercayaan dari para calon jemaah juga sudah sangat percaya gitu ke si Mandala Islamic Tour ini. Alhamdulillah. Jadi kita selain daripada memberikan kepastian tadi, kemudian pelayanannya maksimal, juga dari bimbingan. Ya, karena berangkat magic deh. Gimana Kang? Umroh itu tidak seperti kita akan berangkat ke Eropa ataupun ke negara tetangga lah, ke Singapura atau ke Malaysia. Teteh ditugasi nih sama Bos Rizky ke Korea misalkan. Amin, gitu Pak, ditunggu ya tugas ke Korea. Ya, ke Korea misalkan. Udah, Teteh tinggal bilang sama orang tua, Mama, Bapak doakan Neng mau ke Korea. Ina berangkat gerek koper ya. Tapi umroh tidak seperti itu. Ketika kita akan berangkat umroh, yang berangkatnya satu orang, yang nganternya bisa 200 orang. Tilu bus ya bahkan ya bisa. Itu luar biasa Eji. Nah di sana kita siar Baitullah. Tadi saya di awal bilang bahwa siapa sih orang umat Muslim yang tidak mau berangkat umroh? Betul. Itu kan di sana kita siar, kita bagi brosur, kita ngabibita yang lain gitu ya. Itu kan ini Mandala seperti ini, dan kita jawab semua itu dengan fasilitas yang benar. Akhirnya jemaah yang sudah berangkat pulang ke Indonesia, jemaah inilah yang jadi mulut ke mulut berangkat di Mandala nyaman, amanah dan sebagainya. Karena kalau dari mulut ke mulut lebih terpercaya gitu ya. Semenit saja ada gosip langsung tersebar kalau dari mulut ke mulut ya Kang ya. Benar sekali. Makanya saya suka bilang nih sama jemaah ketika pulang saya suka ngasih speech ya, sepatah dua patah. Saya bilang, Bapak Ibu, gimana pelayanan Mandala? Kalau misalkan ada kekurangan dari pelayanan Mandala, beritahu saya. Sampaikan kepada saya, biar saya bisa terus belajar. Biar saya tahu di mana posisi saya dan saya bisa memperbaiki. Tapi ketika ada kelebihan Mandala 525 Islam itu secara fasilitas, tidak usah diberitahukan kepada orang lain. Simpan saja di hati Ibu, karena itu kesolehan hati Bapak Ibu. Bukan Mandala yang hebat, tapi karena Bapak Ibu yang soleh, Allah berikan fasilitas yang baik. Kayak gitu. Nah, dengan berangkat seperti itu, jemaah merasakan, ya akhirnya jemaah juga yang tadinya tidak boleh akhirnya berbicara, karena memang itu udah dari hati ya. Kalau kan tidak usah di korobet kan. Ke dari ayah-ayah aja Kang. Kalau yang aku tangkap nih, mungkin salah satunya yang membuat kenapa si Mandala 525 Islamic Tour ini panjang ya sampai sekarang adalah tadi keterbukaan
terhadap kritik dan sarannya. Betul. Itu kadang kan nggak semua orang mau dikritik ya Kang ya. Betul. Itu yang terbukti dan membuat si Manala ini terus berkembang dan bertahan sampai 12 tahun loh. Keren sekali, alhamdulillah. Kalau teman-teman warginet pengen tahu nih Kang tips-tips mungkin yang bisa Kang sampaikan ke teman-teman warginet di rumah. Apa aja sih tips bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan diri untuk umrah ataupun ya mungkin haji di kapan tahun nanti gitu. Supaya nggak ada keraguan-keraguan yang tadi gitu Kang. Iya. Unik teh ini teh. Apa Kang tuh? Sebelum Covid, jemaah umroh itu apa ya sudah terkelompokkan. Jadi sebelum Covid itu orang yang akan berangkat ibadah umroh itu atau haji itu kalau lihat di database saya pastikan itu usianya di atas 45 tahun. 45 tahun. Jadi untuk menggait market kayak Teteh, kemudian saya gitu kan, sayangnya disebut agak susah waktu itu, gitu karena Teteh tadi lebih baik berangkat ke Korea daripada berangkat ke aku nggak bilang kayak gitu Kang. Iya. di sini ujat habis. Oh iya enggak. Aku mendambakan Korea lah gitu ya misalkan. Iya gitu kan. Sebelum 2019 berarti kan sebelum Covid. Iya 2019 2020-an lah. Nah setelah Covid di tahun 2022 2023 mulai itu bermunculan mama muda gitu mulai berangkat bersama dengan anak-anaknya macan ternak gitu ya, mama cantik antar anak ya, gitu yang alhamdulillah sudah mulai beralih ke sana. Udah mulai sekarang market itu sudah mulai terbuka. Jadi dari semua usia gitu, kalangan usia udah banyak ya sekarang. Iya, kalau dulu tuh pasti ibu-ibu majelis taklim yang punya tokoh. Geng-gengnya Mama Dedeh gitu ya. Iya, itu pasti ya. Kalau sekarang tuh sudah terbuka. Sudah lebih luas lah gitu ya segmentasinya. Ya, alhamdulillah sekarang tuh jadi secara kepahaman mending umroh heula daripada kudu ini Amerika. Betul. Jadi umroh yang sekarang didulukan, Masya Allah, ini hal yang sangat luar biasa gitu kan. Makanya di sini untuk kami untuk travel di Mandalika Dua Islam itu atau travel yang lainnya lebih cepat viral karena usia itu kan semua pegang gadget. Betul. Semua punya media sosial. Benar. Itu kan apapun update. Betul sekali. Itu. Nah, tadi tips trik untuk orang untuk berangkat umroh gitu. Yang pertama kita pilih dulu cuaca. Oh, cuacanya mau kapan ya? Kalau yang suka panas kapan? Kalau yang suka dingin kapan? Gitu. Iya. Atau bulan besar Islam. Atau bulan besar Islam. Ya, ada Rajab, ada Muharram, gitu kan? Ya bulan besar Islam, gitu. Dia tidak memperdulikan kapan cuaca, gimana cuaca, tapi bulan besar. Pengen dapat momentumnya mungkin ya. Betul, gitu kan? Nah, ada Maulid, ada Nabi, gitu kan? Ada Maulid, ada Rajab dan sebagainya kan. Yang kedua tadi pilih cuacanya. Ya kita mau cuaca panas atau dingin gitu. Karena di Arab itu cuma 2 musim, panas dan dingin saja. Nah, kalau mau panas kesenangannya panas ya berangkat di bulan-bulan ini. Di bulan setelah after haji kita berangkat dari mulai Juli, bisa dibuka itu Juli kan, bisa umroh dibuka Juli, Agustus, September, Oktober dan sebagainya. Dingin dimulai di bulan Desember sampai dengan April ya. Itu. Kemudian kita juga harus pastikan travelnya. Setelah itu, setelah mau berangkat umroh kita harus pastikan travelnya. Travelnya berizin nggak? Ya yang tadi ya, legal atau enggak gitu? Ya, ada lisensi atau enggak? Karena ini mereka akan bertanggung jawab. Susah untuk mendapatkan izin itu, maka kami harus mempertanggungjawabkannya. Tidak serta-merta kami punya izin, terus melakukan hal yang tidak benar. Mundur saja keberangkatan kami dapat teguran dari kementerian. Oh, itu teh? Iya. Itu namanya lamun kerja sama SP. Dapat SP1. SP1. Itu benar SP2. Itu benar cabut langsung izinnya. Oh, bisa sampai dicabut izin juga ya? Cabut, itu luar biasa ketika udah teguran paling keras. Nah, itu yang kedua, itu pastikan travelnya. Bener nggak? Di mana kantornya? Siapa ownernya? Iya, benar. Itu. Apa ada usaha lain nggak daripada si travel ini? Gitu kan? Atau enggak sekarang mah gampang lah di media sosialnya cari gitu ya kan ya? Itu.
Terus yang berikutnya setelah dapat travelnya, tanyakan pembimbingnya. Karena tadi bahwa ibadah umroh ini tidak serta merta kita sendiri-sendiri. Memang hari ini apapun ada di handphone, betul, apapun ada di gadget. Doa tawaf ada, benar-benar. Doa sa'i ada. Chat GPT aja. Iya. Pakai AI. Benar, pakai si Cici ya. Clear semua kan. Benar. Walaupun tadi nanti nanya Puroda itu apa sih? Nah, itu langsung keluar, lengkap sekali. Ya, tapi kan saya pelakunya kan, jadi saya lebih ini. Nah, bisa saja seperti itu, tapi tetap kita harus punya bimbing. Kita harus punya pembimbing dan dibimbing. Dan agar kita lebih memahami, karena di sana itu banyak sekali peninggalan-peninggalan baginda Nabi besar kita tercinta Nabi Muhammad SAW, sangat besar, sangat luas, sangat indah. Islam itu indah. Itu deh. Setelah itu baru kita ikuti manasiknya. Setelah ikuti manasiknya, kita belajar untuk istiqomah yang baik. Insya Allah, itu tips dan triknya ya teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk umroh ya, atau mungkin di FYP TikToknya suka lewat nih ya video-video Ka'bah ada air hujan dan lain-lain. Wah, itu kabita gitu ya, langsung dipersiapkan aja dirinya gitu. Dan udah dikasih tips and trick langsung sama ownernya dari Mandala Islamic Tour nih Kang. Terakhir Kang, boleh gak sih kasih closing statement atau harapan akan nih dari Mandala Islamic Tour sendiri terhadap umat muslim di Indonesia dalam menyambut panggilan suci ke Baitullah? Ya, harapan saya itu karena kan tadi saya bilang bahwa ibadah haji khususnya ini adalah panggilan. Ini mutlak murni panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melaksanakan ibadah haji ini tentu harus mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Bukan hanya aman, bukan hanya nyaman, tapi harus aman. Dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus dapat. Maka kita sebagai masyarakat harus mengikuti regulasi yang ada. Yang ada di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Betul. Itu regulasi di Indonesia itu yang memang terpantau atau terverifikasi oleh pemerintah itu hanya 2 saja, yaitu kuota reguler dan kedua ONH plus. Ketika kita ingin aman, di sana sajalah kita ikuti. Meskipun memang ada kesabaran yang harus kita keluarkan. Reguler kita antrinya 19 tahun, ONH plus kita antrinya 5 sampai 7 tahun. Tapi percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, orang Indonesia itu luar biasa ketika berbicara tentang ibadah. Tadi saya bilang Puroda itu 300-400 juta ditebak saking cintanya ke Rasulullah, saking cintanya ke Allah. Itu orang berbondong-bondong ke sana. Tapi percuma kalau kita punya uang dengan yang besar tapi tidak mengikuti regulasi, ya akhirnya carut marut seperti hari ini. Betul. Kami Mandala 525 Islamic Tour ini luar biasa. Ini saya ingin mengumumkan dari suara Garut. Mudah-mudahan suara saya ini bisa terdengar ke Santero Garut aja dulu. Iya, di Garut aja dulu terdengar ya kan ya. Mandala 525 Islamic Tour akan membuat sebuah terobosan yang luar biasa. Apa tuh Kang? Kalau boleh di-spill. Ini saya belum berbicara dengan siapapun. Oh, baru pertama kali di sini. Ini baru eksklusif berarti ya. Eksklusif di suara Garut nih. Luar biasa. Tahun ini kami akan meluncurkan program luar biasa. Apa tuh Kang? Untuk menjawab kegelisahan, kegundahan masyarakat Kabupaten Garut tentang Haji ONH plus. Apa tuh? Karena tadi Haji ONH plus ini mahal kan. Benar. Untuk dapat porsinya aja harus 70 juta. Maka kami akan membuat sebuah terobosan untuk bisa daftar mendapatkan kuota Haji ONH plus, cukup bayar 25 juta. Wow. 25 juta itu harga umroh ya kan ya, benar gak sih harga umroh ya? Sama dengan harga reguler. Jadi ketika kita akan mendapatkan kuota reguler itu 25 juta, antrinya 19 tahun. Ketika daftar ke Mandala 525 Islamic Tour, bayar juga 25 juta, tapi bisa mendapatkan porsi ONH plus 5 sampai 7 tahun doang ya kan? 5 sampai 7 tahun doang. Eksklusif di sini ya, editor eksklusif, ingat ya. Nah, tentu ada syarat. Ada syaratnya. Nantinya ya.
penasaran, Apakah? ingin menanyakan seperti apa, kami tunggu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Copong Garut. Itu kantor kami, kantor di mana kantor Mandala 525 Islamic Tour terletak. Oke, langsung aja ke kantornya. Yang penasaran pengen booking kursi haji cuma 25 juta doang, langsung aja datang ke kantornya di Copong ya kan Haji ya. ONH Plus. Haji ONH Plus, bukan reguler, ONH Plus ya. 25 juta. Mau daftar ONH Plus tapi rasa reguler, langsung aja ke Mandala 525 Islamic Tour. Kalau Instagramnya kan ada yang bisa di follow mungkin? Ada Instagramnya @mandala525 Islamic. Nah, di sini ya. Enggak ya. Tapi dia masih edit. Di sini Instagramnya boleh lah. Apa ya? Ya ini apa? Kami semata-mata ingin meringankan. Meringankan. Dan ini eksklusif. Untuk kuota awal ini saya udah berbicara dengan tim di internal kami. Ini eksklusif untuk masyarakat Garut. Cuman Garut doang, hanya di Garut, only Garut guys. Saya lihat program-program yang lain belum ada seperti Belum ada. Ini pertama kali mungkin ya. Ini mungkin pertama Mungkin kali. ya. Ini mungkin pertama kali dan ini terobosan baru bahwa cukup bayar 25 juta, Bapak Ibu bisa mendapatkan porsi haji ONH Plus. Bayar reguler tapi versinya ONH Plus. Itu yang pertama. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Amin, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penjawab kegelisahan, kegundahan Bapak Ibu ketika daftar reguler menunggunya harus 19 tahun, maka dengan uang 25 juta daftarnya yang tadinya 70 juta harus daftar bisa punya porsi haji ONH Plus. Dengan 25 juta Bapak Ibu bisa mendapatkan porsi haji ONH Plus. Baik, tepuk tangan, keren banget sekali lagi. Kalau aku lihat ini seperti salah satu bentuk ibadah juga mungkin Kang dari Akang ya, mempermudah teman-teman yang mau punya keinginan ibadah haji juga, dan mudah-mudahan menjadi ibadah untuk Akang dan teman-teman Mandala yang lainnya. Amin, ya. amin, amin. Aku mau ucapkan terima kasih banyak loh Kang sudah main ke sini dan memberikan kabar eksklusif yang sangat amat menyenangkan mungkin untuk orang-orang di Garut ya. Alhamdulillah. Dan aku juga mengucapkan happy milad, selamat milad untuk Mandala yang ke-12 tahun ya Kang, baru kemarin. Walaupun telat, mungkin aku yang terakhir mengucapkan, tapi nggak apa-apa ya. Nah, selamat milad sekali lagi. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Akang. Ya, sama-sama. Semoga selalu sehat Akang, dan jangan kapok untuk main lagi ke Suara Garut. Barangkali nanti kita punya kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa dikolaborasikan. Iya. Pacaleta dikolaborasikan bersama Suara Garut Akang. Siap. Oke, baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kang Haji. Aduh, ya alhamdulillah. Kita banyak banget mengambil hikmah-hikmah dari pembicaraan hari ini. Bagaimana berbicara tentang kesabaran, bagaimana berbicara tentang ibadah haji itu bukan hanya sebatas kita pergi aja, tapi merupakan panggilan. Yang mudah-mudahan yang sedang merencanakan ibadah haji atau umroh dan semua yang sedang menunggu apapun yang ditunggu mudah-mudahan dilancarkan. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman Warginet yang selalu setia menonton podcast kami, dan buat teman-teman Warginet yang punya isu-isu atau fakta-fakta menarik yang lagi ramai diperbincangkan dan mau kita beritakan, langsung aja hubungi 0811220335. Jangan lupa di follow Instagram kami di @suaragarut.id dan TikToknya juga masih sama di @suaragarut.id. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel YouTube Suara Garut. Aduh, walaupun orang-orang nih ya pada kurban lembu, sedangkan aku terlalu sibuk mengkorbankan hatiku untukmu. Kalau gitu, aku pamit undur diri ya. Aku sama April pamit undur diri bersama Kang Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.